Kembali lagi di podcast Karisma, forum di mana kita bisa sharing banyak hal seputar dunia pertanian, mulai dari perkembangan teknologi, edukasi, hingga berbagai isu pertanian. Baik, kita lanjut perbincangan kita dengan bapak-bapak dari M2U. Dari permasalahan yang terjadi di petani, dari M2U ada solusi Pak, kira-kira seperti apa? Menanggapi permasalahan yang ada di petani, Pak. Oke, saya Mas ya. Iya. Dari Pak Nuk ya. Baik, Pak Ibnu. Jadi ini sangat basic kalau bagaimana kita berbicara terkait produksi tanaman seperti itu. Jadi yang paling penting dulu Pak Ibnu, bagaimana petani ini awal dulu bagaimana mencari atau mendapatkan benih yang unggul dulu untuk kita mendapatkan tanaman ini sehat ya dan produksi tinggi nanti. Entah itu jagung, entah itu padi, entah itu tanaman melon maupun semangka, ini pastikan benih unggul dulu yang kita pakai atau yang petani akan tanam. Kemudian yang kedua, ini wajib bagaimana menyiapkan media. Ini kita media. Oh, ini musim penghujan nih. Kalau musim penghujan maka drainase, got keliling, got mujurnya ini betul-betul diperhatikan sehingga pada saat cuaca ekstrim ini betul-betul bisa diminimalkan resiko banjir. Kemudian, oh ini mau musim penghujan, maka disiapkan bagaimana mata air yang cukup untuk lahan petani seperti itu. Ini yang ini. Kemudian yang ketiga sudah pasti pola budidayanya. Pola budidaya itu pemupukan, kemudian bagaimana memberikan asupan nutrisi. Nanti akan spesifik kita di situ. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengendalian hama dan penyakit. Sebagaimana kami M2U, kami juga punya lengkap untuk bagaimana kita mengendalikan hama maupun penyakit untuk tanaman kita. Itu. Nah, secara khusus Pak Ibnu untuk produk kami yang sangat spesial untuk bagaimana membuat perform tanaman itu, kita punya teknologi peptida dan kolagen, yaitu yang saya sebut dengan Futai namanya. Di M2U sebutkan jadi mempunyai teknologi baru ini ya, jadi berkaitan dengan teknologi peptide nano ya. Yes. Jadi kolagen dan peptida ya. Iya, peptida dan kolagen. Ya. Bisa dijelaskan secara sederhana bagaimana teknologi nano bekerja untuk menyehatkan tanaman tadi, Pak? Oke, jadi gini, teknologi nanonya ini sebenarnya kalau peptida yang diambil itu dia di angka 5 sampai 30 rangkaian ya. Jadi itu ternyata yang bisa masuk ke jaringan tanaman. Nanonya di situ. Kalau dihitung, kalau secara teori dihitung dari berat molekul ya. Berat molekul itu kisaran 500 sampai 4000 gram per molnya. Atau biasa disebut 500 sampai 4000 DA gitu. Jadi ini benar-benar sangat kecil ya, sangat molekul yang sangat kecil sehingga dia bisa masuk ke jaringan tanaman kapanpun. Jadi tidak harus waktu panas sehingga tanaman itu memerlukan membuka membuka stomata. Dia tidak perlu karena dia dengan teknologi nanonya itu dia bisa disemprot malam hari misalnya seperti itu. Posisi mendung dia bisa diserap oleh tanaman karena dengan teknologi nanonya itu tadi. Karena ya tadi yang saya jelaskan di depan bahwa dia diambil dari rangkaian 5 sampai 30. Karena menurut penelitian dari CHBio itu lepas di atas 30 itu ternyata tidak bisa masuk ke jaringan tanaman.
Kecuali kalau pas stomatanya dia buka baru itu. Ya, jadi itu teknologi nanonya Pak ya. Teknologi nanonya arahnya ke situ. Iya, iya, Jadi dia siap dipakai oleh tanaman dalam kondisi apapun. Kondisi mendung yang notabene stomatanya masih nutup, atau kondisi panas. Sebenarnya ternyata tanaman itu kalau panasnya tinggi itu juga stomatanya nutup dia untuk mengurangi penguapan. Gitu. Jadi teknologi nanonya ini dia bisa masuk ke apapun atau kondisi dari tanaman itu. Itu arahnya ke situ mungkin ya. Iya, baik, Teknologi Bang. nanonya. Gitu. Iya. Jadi seiring ini program teknologi yang berbasis dengan imunitas. Jadi ini seiring dengan program pemerintah yang saat ini lagi digembor-gemborkan ya di petani ya. Jadi di mana teknologi yang berbasis imunitas atau anti stres tanaman ini menjadi sangat penting khususnya di era modernisasi pertanian saat ini, Pak. Nah, dari M2U jadi yang sudah dilakukan untuk untuk upgrade teknologi ini seperti apa, Pak? Oke. Jadi berarti fungsi dari Votain ya tadi udah sebutkan. Jadi teknologi yang terupgrade dari CHBio ini dia namanya Homeostatis Systemin. Ini bahasanya memang masih baru ya. Kita udah melalang buana dari pestisida. Baru kita dengar juga hari tahun 2025 kemarin kita dapat dari CHBio bahwa itu adalah Homeostatis Systemin. Itu sesuai dengan salah satu fungsi dari Votain itu sebagai homeostatis systemin itu bahasanya seperti ini. Dia sebagai inner balancing. Inner balancing itu bahasanya apa ya? Jadi penyeimbang tanaman dengan kondisi situasi cuaca ekstrim. Seperti tadi yang saya bicarakan di depan, kondisi panas, stomata nutup. Kalau stomata nutup, otomatis dapurnya, karena dapurnya tanaman itu kan di daun, di stomata itu, dia akan berhenti. Dengan berhentinya itu otomatis pemasok hasil nutrisi yang ke hasil tanamannya juga akan berhenti. Nah, yang homeostatis systemin ini, dia akan tetap membantu tanaman itu membuka atau mengaktifkan fotosintesisnya, pemasakannya gitu. Itu bahasa yang ditanyakan teknologi baru dari CHBio itu homeostatis systemin itu sebagai inner balancing. Kalau misalnya kita pernah kalau waktu kecil itu ada mainan kuda-kudaan terus bawahnya dikasih bandul, posisi dia lurus atau dia tetap seperti ini. Jadi imbang. Kalau dia nanti panas, dia mengikuti sehingga produksinya masih tetap, dia kondisi dingin, dia masih tetap peptida dan kolagen ini dia tetap mempertahankan produksi pada tanaman. Sehingga kembali lagi yang tadi, kehilangan 60% dari abiotik stres ya, itu bisa teratasi dengan adanya Votain ini, dengan adanya teknologi peptida base kolagen. Itu jadi homeostatis systemin ini salah satu teknologi baru yang mulai kita kenalkan ke masyarakat terkait dengan inner balancing atau kemampuan tanaman menjaga kondisi iklim yang seperti sekarang ini yang tidak tentu. Tadi Mas Nugro cerita pagi hujan, siang panas, kadang sore hujan lagi. Ya, ini kalau dengan adanya homeostatis systemin, dengan adanya keseimbangan tanaman mampu menyeimbangkan kondisi seperti ini, untuk mengembalikan produksinya akan naik. Berarti tanaman bisa bisa beradaptasi. Beradaptasi ya, akhirnya beradaptasi seperti itu ya, Pak. Jadi Pak Ibu saya tambahkan, jadi teknologi baru dari kami ini betul-betul ini masih belum ada di Indonesia. Belum familiar. Belum familiar. Saya tambahkan tadi kalau yang ada tambahan ada dua lagi. Jadi manfaat dari Votain itu selain homeostatic systemin itu ada yang pertama adalah dia biostimulan dia. Jadi dia menstimulasi di setiap fase tanaman. Jadi di vegetatif,
Dia dipakai di vegetatif, maka dia akan vegetatif tanaman akan maksimal. Kemudian mensimulasi pada saat di generatif. Dipakai di generatif futai, maka dia akan memaksimalkan fase generatif itu maksimal. Pembesaran buah, memerahkan buah, memaniskan. Ini yang dipunyai, itu yang berfungsi biostimulan. Kemudian satu lagi dia berfungsi sebagai recovery. Jadi pada saat kondisi tanaman itu sakit, dia akan bisa betul-betul membantu menjaga kondisi tubuh tanaman, memberikan kesehatan kepada tanaman. Bahkan ada kita kemarin Bapak friend kita yang di Jawa Barat, ada kesemprot herbisida. Itu petani di Sukabumi ya. Di Sukabumi ya. Saya ke sana juga. Di Sukabumi dia paprika kerjasama dengan KFC. Dia kerjasama KFC, dia dengan paprika. Terus kebetulan dia salah ngasih obat. Jadi paraquat ya, paraquat yang dipakai sehingga tanamannya otomatis kan kering. Kebetulan dari tim kami lapangan pas datang ke sana lihat kondisinya itu langsung aplikasi Futa ini 3 kali berturut-turut. Jadi gang 1 hari. Hari ini spray, besok tidak, spray lagi, besok tidak, spray lagi. 2 hari sekali selama 3 kali. Setelah itu didiamkan. Ya alhamdulillah kalau yang sudah kering memang nggak bisa jadi hijau lagi ya. Tapi tumbuh lagi. Bagian atasnya tumbuh lagi. Itu. Iya. Itu salah satu rekor. Kalau bahasa kita sebagai manusia mungkin itu sebagai infus tanaman larinya sebagai untuk mengembalikan kondisi tadi. Kalau ibaratnya kalau kita ke rumah sakit menjenguk orang sakit, kalau kita bawakan sate itu yang makan bukan yang sakit, tapi yang makan yang nunggu ya. Ya karena yang diperlukan infusnya bukan satenya itu ya. Itu salah satu yang recovery salah satu recovery tadi. Ya, itu baik. Baik. Dari kebutuhan pasar tersebut, Pak. Jadi M2U kan menghadirkan produk yang berteknologi tinggi ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi M2U mengeluarkan produk namanya Futai ya. Nah, segmen mana sih Pak yang mau diambil dan atau keperuntukan Futai ini di segmen pasar yang mana maksudnya? Oke. Pak Ibnu, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Pak Ibnu, jadi Futai ini adalah peptida cerdas untuk semua tanaman, untuk semua fase. Semua ya. Jadi semua tanaman bisa ya? Pak? Iya, semua tanaman dan semua fase. Itu yang menjadi poin yang pertama. Kemudian dikatakan cerdas ya di sini. Cerdas. Dia masuk di awal, masuk di tengah, mau pembesaran buah, pinter dia. Nah, Pak Ibnu, untuk Futai 1, jadi yang ada di Karisma itu ada seri 1 sampai dengan seri 7, Pak Ibnu. Jadi Futai 1 ini spesial padi. Untuk tanaman padi. Untuk tanaman padi. Jadi bagaimana anakan padi itu maksimal, maka ini dipakai 15 sampai 17 hari setelah tanam. Itu yang pertama. Ini teknis sedikit ya. Kemudian dipakai yang kedua adalah bagaimana pada saat dia menjelang bunting atau pada saat bunting. Harapannya yang kedua bisa serempak untuk keluar malainya. Kemudian yang ketiga pada saat dia masak susu, maka dia memaksimalkan bagaimana mulai pangkal sampai ujung ini nanti bisa terisi. Ini yang peptide. Kemudian yang nomor 2, Futai yang nomor 2 itu adalah untuk jagung. Ini kebetulan ada di sini. Ya, untuk jagung, bagaimana jagung itu bisa sehat, kemudian dia bisa muput. Muput itu kalau bahasa Jawa. Jadi mulai pangkal sampai ujung ini bisa penuh. Ya, Futai 2. Kemudian Futai 3 itu adalah untuk tanaman tahunan. Jadi kalau di dekat Karisma banyak tanaman durian, karena Jember juga penghasil durian mungkin ya. Itu kopi terutama. Kopi juga ya. Kopi, durian, jeruk. Ini sangat bagus untuk bagaimana membuat tanaman itu bisa berproduksi maksimal dan sehat untuk tanaman yang tahunan.
Kemudian Futai 4 kita tidak ada. Kemudian ada Futai 5, itu adalah untuk mengurusi tanaman umbi. Jadi bagaimana bawang merah, kemudian kentang, kemudian ada wortel, kemudian kalau di Banyuwangi juga ada ketela rambat gitu kan. Maka ini Khusus yang berumbi. khusus yang umbi. Itu ada Futai 5, kemudian Futai 6 adalah untuk yang panen sayur, Oh, daun. Jadi, Kubis, ya. terus sawi putih. Sawi, ya, Sawi sawi putih pakcoy, ya. Ini pakai yang Futai nomor 6. Kemudian yang nomor 7 itu yang spesial, ini sama, yang itu ada. Yang 7 ini untuk yang saya sebut tanaman yang panen buahnya, melon, semangka, kemudian kacang panjang, kemudian tomat, cabai, ini cauliflower, ini pakai Futai nomor 7. Jadi kita sudah siapkan untuk petani kita se-Indonesia bagaimana mempersiapkan tanaman itu betul-betul dari awal untuk sehat dengan Futai ini. Baik, jadi saat ini di pasaran produk sejenis ya. Jadi terutama asam amino ini semua, bahkan semua prinsipal ini kayaknya udah punya semua ini. Yes. Mulai dari berlomba-lomba sekarang berlomba-lomba. ya. Jadi banyak prinsipal yang memang mempunyai produk yang bernama asam amino. Yes. Nah, apakah Futai sama dengan amino? Oke. Mbak Nuk? Nanti Pak udah tambahkan ya. Iya. Jadi peptide atau Futai ini bukan asam amino Pak Ibnu. Jadi ini adalah teknologi baru, isinya adalah peptida dan kolagen. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi sama sekali berbeda dengan asam amino yang ada di pasar. Maka kalau petani, beberapa orang menyampaikan ini harganya sedikit lebih mahal, pasti karena isinya berbeda, kontennya berbeda. Itu sehingga sudah pasti dengan dua teknologi yang baru ini pasti harganya kalau kita berbeda. secara fungsi Pak ke tanaman, apakah Futai ini dengan asam amino sama? Oke. Jadi kalau dibilang peptida itu lebih lengkap gitu. Lebih lengkap. Jadi kalau kita ngomong orang nembak gitu ya, orang berperang, kalau Futai ini tadi kan saya jelaskan rangkaian dari 5 sampai 30, berarti dia membawa senjatanya lebih banyak. Jadi kondisinya tidak hanya recovery dan biostimulan aja, tapi ada satu yang lagi bermasalah di dunia ini ya, karena cuaca ekstrim tadi, yaitu sebagai homeostatis sistemin. Ini yang nggak dimiliki oleh asam amino. Jadi sebagai homeostatis sistemin. Jadi dia membuat orang, kalau misalnya di orang, dia lebih tahan banting lah gitu. Tahan banting misalnya kondisi salju atau kondisi seperti apa, dia masih tetap hangat. Jadi kalau misalnya kita kedinginan, Futai ini ibaratnya kita sudah punya jaket. Jadi tidak merasa dingin akhirnya kan gitu. Terus kalau pas otomatis kondisi, ya Pak ya? otomatisnya di situ. Cara kerjanya di situ. Terus kalau pas kondisi dingin, kondisi panas, anggap aja Futai ini kita sudah bawa payungnya gitu. Ibaratnya seperti itu. Dia dengan kondisi cuaca apapun, dia lebih inner balancing tadi, yang sebagai penyeimbang tanaman. Jadi sebelum berperang dia sudah siapkan semua gitu. Jadi Futai ini ibarat tanaman ini sebelum kondisi iklim yang ataupun lingkungan yang tidak sesuai dengan tanaman itu, dia sudah punya bentengnya. Otomatis ya Pak Iya, ya? otomatis. Oke. Karena cerdas tadi larinya, tidak cerdas bahasanya ya. Saya tambahkan Pak Ibnu. Ya. Jadi yang menjadi poin, jadi apa yang bisa dilakukan asam amino, Futai bisa lakukan. Iya. Tapi yang bisa dilakukan oleh Futai, asam amino belum tentu bisa lakukan. Iya. Gitu ya. Apa itu?
tadi Pak udah bilang adalah hemostatic system ini. Jadi Fute setelah disemprotkan ke tanaman, dia itu bisa memberikan kemampuan kepada tanaman untuk memberikan perlindungan dari dalam diri dia sendiri. Oh ini kepanasan gitu. Oh saya butuh payung. Ini tanamannya bisa mikir sendiri tuh dengan dikasih Fute. Oh ini saya kebanjiran, saya terlalu banyak air. Oh ini saya butuh jaket karena kedinginan. Saya butuh ini Fute bisa bekerja. Itu yang disebut dengan inner balancing tadi itu. Ya. Dan itu tidak dipunyai asam amino. Itu Ya. Pak Ibnu. Baik Pak Nu, kayaknya Yes. ini pembahasan semakin seru ya. Yes. Jadi kayaknya petani-petani kita udah banyak yang penasaran ini. Nah ini Oke. Fute ini apa ini kan gitu kan. Oke. Ya. Baik jangan ke mana-mana karena setelah ini akan ada pembahasan yang lebih seru berkaitan dengan Fute.